wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman pemilih semuanya sehat ya. Kembali lagi dengan saya, Intan Hasibuan, dalam podcast Balik Bilik TPS. Kita cek ada apa sih di Balik Bilik TPS. Podcast kali ini kita bakal ngobrol santai aja bersama dengan teman-teman mahasiswa Universitas Islam Malang yang sedang magang di KPU Kota Batu. Kita sapa dulu nih, ada 3 orang cantik-cantik guys. Jadi silakan bisa diperkenalkan dulu namanya, kemudian asal kotanya deh. Beda-beda ya asal kotanya? Iya. Oke, silakan. Satu-satu dulu mungkin dari sebelah kiri aku. Aku Zalwa dari Lombok. Lombok. Jauh banget ya ke Malang. Merantau. Oke, udah mulai merantau sejak usia muda guys. Lanjut. Kalau aku Windy, aku dari Madura. Windy dari Madura. Masih satu provinsi tapi beda pulau ceritanya. Oke. Lanjut. Kalau aku Devina dari Malang. Devina dari Malang. Oh, masih dari Malang aja. Malangnya mana? Kabupaten Malang, tepatnya di Sumber Pucung. Sumber Pucung, guys. Ujung Kabupaten Malang berarti ya. Anak Oke. kabupaten. Kalian ini dari jurusan apa? Kita Manajemen. Jurusannya manajemen. Kenapa kok bisa sampai di KPU Kota Batu, guys? Coba Ini diceritain. sih Kak, kita kan lagi libur ceritanya, lagi libur semester. Nah, terus coba cari kegiatan apa ya, biar gak di rumah aja, biar gak nganggur. Jadi ayo magang gitu, bilanglah ke teman-teman aku, ayo deh magang di mana ya enaknya gitu. Terus teman ada yang ngusulin, kemarin kan sempat nyoba nyari-nyari ke tempat lain juga kan. Terus gimana kalau di KPU gitu kan. Soalnya kan terus aku bilang tapi kan lagi nggak ada pemilu gitu kan. Iya, tapi teman-teman bilang nggak apa-apa, bagus dong, kan kita jadi tahu kalau lagi gak ada pemilu KPU kerjaannya ngapain aja gitu. Oke. Nah, kalau kemarin nih di podcast sebelumnya dari KPU Kota Batu menjelaskan apa sih yang lagi dilakukan sama KPU Kota Batu kalau misalnya tidak ada tahapan. Nah, teman-teman ini ternyata berbeda, teman-teman. Jadi kalian langsung mencari tahu ke sumbernya gitu ya. Yeah. Langsung ke tempatnya gitu ya. Oke, tapi kelahiran tahun berapa? 2005, 2004. 2004. Berarti pemilu 2024, pemilu serentak udah Udah. nyoblos. itu pertama kali. Iya. Pertama kali. Nah, ini aku penasaran nih. Satu-satu deh. Ada pengalaman unik nggak atau perasaannya pas pertama kali nyoblos tuh gimana sih? Coba mungkin bisa dari Zalwa. Gini Kak, aku kan kemarin itu masih di Malang. Nah, pas mau pemilihan itu aku pulang ke Lombok. Dan sampai sana kan banyak banget nih huru-hara nih, milih ini. Soalnya di sana tuh kayak bener-bener yang huru-hara itu gitu loh Kak. Terus jadi kayak ya udah, emang kan kita udah tahu nih mau pilih yang mana kan. Yeah. Yaudah, aku nyoblos itu kan kalau di sana tuh desa-desa gitu kan. Terus ke desa mana, aku kan sekarang udah tinggal di kota Mataram. Nah, jadi pulang ke desa gitu mantep sih soalnya kan benar-benar dari menempuh perjalanan dari Malang ke pelosok desa di Lombok. Jadi buat pengalaman pertama aja. Pengalaman pertama tapi tetap harus merantau lagi untuk dari Malang dia pulang, ternyata pulang masih harus masuk lagi ya. Ke desa. Oke, lanjut. Kalau aku kemarin ini sih agak excited. Soalnya kan dari kecil kayak ngelihat orang-orang nyoblos tuh kayak penasaran gitu loh Kak, kayak gimana sih kalau rasanya nyoblos. Terus dulu itu biasanya kalau ikut orang tua nyoblos, ikut-ikutan nyelupin tinta. Oh iya. Padahal nggak ikut nyoblos. Itu sih. Walaupun kemarin pas pemilihan itu bingung kan, banyak tuh kandidatnya, rada bingung mau milih yang mana, tapi bukan presidennya, DPR-nya gitu. Iya. Soalnya ada beberapa yang aku nggak tahu gitu, jadi rada bingung mau milih yang mana. Oke, berarti
setelah dibuka ternyata masih banyak yang nggak tahu Iya. sebenarnya ini siapa dan lain sebagainya. Terus juga ternyata kertasnya besar. Iya, banyak. Nggak expect kalau bahas Banyak orangnya juga. Banyak foto-fotonya ternyata di situ. Oh, kayak gini ya pemilu gitu. Oke, kalau lanjutnya. Kalau aku sama kayak Windy, tapi kayak bingung gimana sih cara milihnya, kayak tata caranya milih. Ternyata kita kayak duduk sama orang-orang antri gitu, ternyata dipanggilin satu-satu. Kirain kayak langsung kita datang ke KPU, tempat kita nyoblos langsung nyoblos pemilihnya siapa aja gitu sih Kak. Oh kalau jadi dari aku. ngiranya awalnya itu ke kantor KPU-nya untuk nyoblos gitu ya? Iya, kayak langsung nyoblos gitu. Ternyata kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya seru-seru ya pengalaman pertama buat nyoblos nih. Iya. Tapi kalau di kampus gimana? Maksudnya ada ini nggak sih? Biasanya kalau di kampus kan pemilihan apa gitu? Iya, Mungkin ada, dari BEM Iya, atau apa? ada di jurusan kita ada pemilihan ketua himpunan. Itu pemilihnya itu dari mahasiswa jurusan tersebut aja. Tapi diadain barengan kayak pemilihan BEMU Serentak terusnya, gitu loh, iya, Kak. serentak. Oh, berarti mirip lah sama pemilu Iya. 2024 Iya. kemarin. Oh gitu. Dan itu oke. biasanya di akhir tahun. Iya, di akhir tahun. Di akhir tahun. Oh berarti kemarin baru dong berarti Iya, ya? baru. tiap tahun pemilunya. Oh. Soalnya gantinya di sana sistemnya pemimpinnya tiap tahun ganti. Di entah itu di organisasi lingkup prodi ataupun universitas. Iya. Oh gitu, oke. Tapi sistemnya sama kayak pemilu? Sama. Berarti pakai bilik juga? Iya. Kayak Oh, oke. Itu juga ada organisasi namanya KPU juga di jurusan. Berarti tetap Khusus. komisi pemilihan umum? Iya. iya, khusus buat pemilihan umum pemilihan di umum di lingkup. lingkup kampus. Oh, keren juga ya ternyata. Soalnya kalau aku sendiri, aku lupa tuh ketika dulu jadi mahasiswa kayak gimana. Yang aku inget sih ya nyoblos di bilik juga. Iya. Cuman maksudnya kayak sistem jelasnya aku lupa. Tapi keren ternyata. Berarti ada kayak apa namanya penghitungan suara. Iya, kayak gitu ada. juga. Ada debatnya juga. Iya, ada. Keren ya. Sekarang tuh teman-teman ini anak himpunan juga. Iya. Semua tiga-tiganya? Semua. Waduh, langsung ngobrol bersama orang-orang yang ada di dalam kepemerintahannya berarti kan? Iya. Kepemerintahannya himpunan. Oke, tapi kalau dari yang teman-teman alamin kemarin, antusiasnya mahasiswa di lingkungan kalian gimana? Kalau di sana tuh kebanyakan ya Kak, di pemilihan fakultas itu kemarin yang ikut nyoblos tuh kebanyakan anak-anak fakultas aja. Kalau yang lain itu kayak kurang antusias. Soalnya menurut mereka tuh kayak apa sih ngapain gitu. Iya, kayak kurang berfungsi lah di dirinya. Nggak ada berdampaknya buat Iya. mereka. Tapi sebenarnya berdampak, soalnya kayak misalnya ketua himpunan Ketua kita himpunan. kayak ngebantu banget di grup angkatan kita tuh, misalnya ada informasi ini dia tuh kayak Ngasih nge-share, tahu, heeh. nge-share. Jadi kita tahu informasi dari fakultas tuh Dari dari ketua himpunan. Dari ketua himpunan himpunan. kita. Tapi kalau dari fakultasnya teman-teman rame yang ikutan, maksudnya mahasiswa umum ya, rame atau bisa dibilang kayaknya enggak deh mbak gitu. Enggak deh Enggak. kayaknya. Berarti masih sedikit ya partisipasi Iya, partisipasinya mereka masih sedikit. Kalau menurut kalian sendiri, kenapa kok partisipasinya itu rendah? Selain mungkin itu tadi, mungkin karena merasanya tidak berdampak gitu. Selain itu ada nggak alasan lain? Misal kayak ada ini nggak sih tadi kan ada debat, berarti debatnya kan umum dong. Umum. Semua bisa ngelihat kan. Itu juga Jarang live gitu yang loh Kak, Iya, di live-in di sosmed. di sosmed. Tapi kayaknya kalau datang di debatnya itu kan soalnya di ruangan, jadi nggak semua gitu loh, nggak semua. Tapi itu pun nggak ada yang datang. Iya, kayak Paling kurang cuma antusias gitu. calon-calonnya gitu. Sama Sama ini ya. dosen-dosen. Oh iya. dekan. Itu aja. Ada kampanyenya juga. Ada. Itu Ada iya, ada. ini juga apa? Kalau misalnya tim suksesnya itu loh Kak. Iya, ada tim suksesnya itunya juga. Ada tim suksesnya juga. Kemarin aku ada tim sukses. Kalian masuk nggak? Enggak. 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 Oh gitu.
Oke. Tapi kalau misalnya nih, kan berarti kan banyak yang golput ya kan? Iya. Menurut kalian, kalau ada yang golput tuh dampaknya apa ke entah ke calonnya kah atau ke organisasinya kalian lah? Ini kan berarti kan memilih ketua organisasinya kan? Iya. Iya. Ada dampaknya nggak? Kalau buat anak organisasi sih ada. Apa? Kayak ya nggak ini kan Kak, misal yang harusnya misal ada 2 paslon. Sebenarnya yang menurut yang paslon pertama ini hanya buat musuhnya aja, maksudnya yang sebenarnya mau nyalon itu yang paslon Iya. kedua. Nah, kalau misalnya banyak yang golput gitu kan jadinya kadang juga itu sama anunya apanya sih? Suara yang Suaranya, Iya, suaranya sama. Jadinya kan kurang, jadinya ke anak organisasi loh kok gini gitu. Oke, itu tadi kan kalau misalnya di lingkungan kampus. Nah, sedangkan teman-teman kan udah milih juga, milih yang beneran milih pemimpinnya Indonesia nih. Di sekitaran kalian, anak muda di kampungnya kalian lah, kampung halaman, itu gimana? Maksudnya sama antusiasmenya rendah juga kah atau justru lebih rame kalau misalnya di rumah dibandingkan di kampus? Kalau di tempatku rame banget, pada excited semua. Apalagi teman-temanku yang yang kayak seangkatanku gitu, itu banyak banget dari mereka itu nge-share di kayak di media sosialnya gitu, kayak gini caranya juga. Terus mereka tuh kayak ada juga yang ikut jadi Kak, yang kalau ngebantu di KPU-nya, KPPS. iya, ikut KPPS Oh. gitu. Jadi teman-temanku kayak mereka ikut jadi KPPS. Jadi mereka tuh kayak bilang ke teman-teman yang lain kalau gini loh. Oh iya, gitu. jadi Ayo, ikut ngajak juga iya. ya datang ke TPS. Oke. Kalau teman-teman yang dua? Kurang Sama. lebih kayak Zalwa, kayak sering nge-share di sosial media gitu loh Kak. Misal dia milih paslon ini, nah jadi kayak nge-share tentang Tentang paslon-paslon paslon ini. ini ya, lebih antusias pemilu di Di kampung halaman. daripada di kampus. Kayak Iya, antusias. jauh. Oke. Nah, ini ngobrolin tentang antusiasme lah ya. Dan kan Gen Z ini kan deket banget sama media sosial. Menurut kalian sebenarnya kalau misalnya untuk menyentuh antusiasmenya Gen Z ini berpengaruh banget nggak sih kampanye yang dilakukan di sosial media? Berpengaruh banget. Soalnya Gen Z itu banyak main di sosial media. Jadi penyampaian tentang KPU atau pemilu itu kan banyaknya dari sosial media. Jadi berpengaruh banget sosial media itu. Soalnya kayak zaman sekarang Gen Z ini kan siapa sih yang nggak main sosmed gitu loh Kak. Apa-apa juga mereka lihatnya dari sosmed. Bukan dari TV lagi. Iya. Jadi lebih enaknya di sosmed mungkin kalau misal penyampaian informasi Iya. kayak gitu. Oke. Sosmed kan banyak banget nih. Ada Instagram, ada X, ada TikTok, terus ada Facebook. Masih main Facebook? Aku enggak. Masih Zalwa yang memantau main. orang-orang. Padahal teman pemilih aku tadi disclaimer-nya mau kita masih seumuran gitu ya. Salah nyebut nih aku nih tentang Facebook nih. Oke, kalau gitu Instagram, TikTok, dan X. Iya. Ya kayaknya 3 platform itu ya yang Iya. paling besar ya. Menurut teman-teman yang paling efektif tuh dari media mana? TikTok. Untuk TikTok ya. Iya. Ada yang berpendapat lain? Kalau aku sih kayaknya Instagram ya. Tapi kalau buat orang-orang yang suka baca gitu kayaknya di X sih Kak. Soalnya Beda-beda ya. Oke. kalau TikTok tuh mungkin TikTok sama Instagram untuk tayangan video. Iya. Tapi kalau kayak bacaan-bacaan itu di X banyak sih. Dan di X tuh lebih gampang trending. Iya sih. Iya sih. Kayaknya berita lebih cepet gitu Iya, ya. Kalau di di X. Oke, berarti ketika teman-teman mau nyoblos kemarin, sempet gak sih mencari tahu tentang calon-calonnya tuh melalui sosial media? Iya. Nyarinya
Tetap sama, yang Aku satu di- TikTok, yang satu iya, Instagram. Instagram. Aku di X sih kak waktu itu, kayak soalnya di X rame banget pas itu, pas waktu pemilih itu ngomongin paslon ini paslon Iya. itu, kayak ya pro kontra lah biasa ya. Jadi baca-baca, oh gini ya ternyata tanggapan orang-orang tentang paslon ini, tanggapan tentang paslon itu, jadi banyak di situ di X itu. Chaos banget Iya, ya. apalagi habis debat itu kan pasti kayak Oh iya, setelah debat, Iya. rame lagi. Padahal misalnya di X sudah viral nih. Iya. Di Instagram juga masih viral. viral di Kayak TikTok juga masih berturut-turut iya gitu. berturut-turut. Terus nanti selang beberapa waktu mereda lagi, debat Ya, lagi, debat lagi naik lagi gitu. Setiap habis debat selalu ada yang viral, Iya. lagi viral lagi gitu ya. Oke, nah sebenarnya kalau menurut aku ya di KPU Kota Batu tuh masih ini guys, nggak terlalu apa ya, maksudnya nggak terlalu ada yang kayak viral banget gitu, nggak ada sebenarnya. Tapi di kota-kota lain kan kita ngeliat banyak yang Iya, viral. banyak ya. yang viral. Dari kota kalian ada nggak yang viral? Kota-kota kalian deh, Kabupaten Malang, Lombok, Madura. Pas kemarin itu. Apa ya kalau di Lombok? Kalau di aku gak ada sih kak. Nggak ada ya? Ya kayaknya di aku juga nggak ada. Oke, berarti termasuk yang ya lumayan damai lah. Iya. Antusiasnya Iya. oke, tapi nggak yang terlalu ramai sekali gitu Iya. ya. Oke deh. Tapi kalau menurut kalian, pemilu itu seru atau ribet? Kalau Mungkin dari menurut- 3 pendapat deh, Kalau satu-satu deh. menurutku sih seru buat yang nyoblos. Iya, Ribet. iya. Soalnya Aku juga dengar gitu. aku dari teman-temanku yang jadi KPPS tuh katanya begadang, Iya. nggak tidur, capek. Iya, sama kayak kebetulan kan orang tua aku juga ada yang kerja di KPU ya kak. Jadi Oke. beberapa tahun sebelum pemilu tuh udah banyak banget kerjaan, sampai oke. ya tiap hari begadang, lembur gitu-gitu sampai masuk rumah sakit yang kemarin orang tuaku itu gara-gara Oh. hampir pemilu itu. Terus tak pikir ternyata ini juga ya, padahal Efektif. buat Iya. buat kita yang nyoblos cuma tinggal Nyoblos. nusuk kertas Enak asli. tinta udah selesai. Yang di balik layar kayak benar ternyata kayak Sesimpel itu, sesimpel tinggal nyoblos doang, Iya. itu aja masih ada yang Golput. nggak dateng. Makanya, kenapa coba alasannya kan? Padahal cuma tinggal Padahal nyoblos doang. datang nyoblos. Nah, Bisa. mana habis dicelup tinta bisa foto lagi. Iya. Kemarin sampai ada template-nya di Instagram itu. Iya. Oh iya, benar. Ada kayak yang stiker-stiker. Iya. gitu ya. Oke, berarti kan kalau menurut tadi kamu belum berpendapat loh. Sama kayak kalau kita sebagai yang nyoblos seru-seru aja, tapi yang sebagai yang bertugas kayak pusing mikirin ini itu. Jadi kayak kita tinggal nyoblos sebenarnya gampang nggak sih? Nah, kalau gitu aku tanya deh. Kalau misalnya di 2029 nanti, kan yang Iya. selanjutnya kan ada di 2029. Apakah kalian tertarik untuk menjadi petugas? Enggak dulu deh seperti Kurang tahu sih Kurang Kak. tahu. Mungkin iya buat kayak penasaran kayak gimana gitu. Dan Tapi kan tambah udah ada pengalaman dari Iya, temen. ini ya, Iya dari ini juga apa namanya, dari himpunan. Oh iya sih. Tapi kemarin di himpunan kita nggak jadi petugas Kak. Iya. Loh, petugasnya dari mana? Ya dari KPU itu, Dari dari KPU. organisasi KPU itu. Jadi itu beda terpisah gitu, ya? Iya, terpisah. Oke. Kalau di fakultasku dulu kayaknya jadi satu, makanya aku kira kalian Oh, enggak, udah ini enggak. guys. itu kayak open recruitment Iya, gitu loh. open recruitment. Oh, berarti terpisah ya, organisasinya secara terpisah. Oh, keren juga ya, berarti. Oh, oke. Kita kembali ke, kalau misalnya kita kembali ke sosmed lagi nih. Menurut kalian sebenarnya kalau misalnya, kalau tadi kan aku nanyanya tentang kampanyenya, ya kan. Nah, kalau sekarang nih, misal KPU mau mensosialisasikan pentingnya memilih dan lain sebagainya. Menurut kalian efektifnya tuh dengan cara yang seperti apa? Satu-satu deh. Ini pasti beda-beda nih jawabannya nih, harusnya nih. Efektif. Ya misal mengenanya ke anak muda atau hal-hal yang disukai sama anak muda tuh harusnya kayak gini loh biar menarik anak-anak muda buat datang ke TPS gitu. Kayaknya kalau itu lebih ke ini sih Kak. Kemarin kan kalau di tempatku ya yang menarik di anak-anak muda tuh kayak
Soalnya itu yang jadi petugas KPPS-nya itu teman-temannya sendiri. Gitu. Oke, berarti kita bisa bilang usul Kak petugasnya yang muda-muda juga. Muda-muda. Jadi anak-anak muda juga tertarik untuk datang ke TPS. Lebih connect atau lebih terhubung kan gitu sama anak-anak muda seumuran kita, jadi kayak nggak sungkan mau nanya ini itu. Lebih nyambung Lebih ya. nyambung. Oke. Selanjutnya nih, ada pendapat apa? Mungkin ini kayak dibuat konten-konten gitu loh Kak. Kayak, jadi orang-orang tuh kayak biar penasaran juga, oh gini ya, kan bisa dilihat di kontennya, oh gini, jadi oh ya udah deh nanti datang deh nyoblos, jadi tertarik, buat orang tertarik. Oke, berarti memperbanyak konten di sosial medianya. Oke, kalau Devina. Sama kayak buat konten. Niru-niru. Lihat tapi kayak buat Yang lain dong jawabannya Devina. Ayo buat dong. konten tapi kayak musiknya yang lagi viral, lagi hits gitu. Oh, oke. Berarti tetap harus menyesuaikan Iya, kekinian ya. soalnya kan kalau yang hits itu gampang Gampang muncul, naik. iya, gampang naiknya di sosial media kayak di TikTok, Instagram gitu. Jadi kayak pakai yang viral-viral aja. Nanti kita kasih informasi tentang kepemiluan. Oke, bisa nih, bisa kita catat ya, berarti masukan-masukannya. Oke, enaknya ngobrol sama Gen Z itu gini guys, karena kan memang di 2029 nanti berarti kan kalau misalnya 2029 nyoblos berarti yang sekarang anak SMP kelas 3 kemungkinan ya. Yang sekarang SMP kelas 3 tuh di 2029 mereka udah nyoblos kan. Iya. Makanya kenapa butuh banget ide-ide yang lebih fresh dari teman-teman gitu. Kalau sepanjang teman-teman magang di sini ada kesan apa? Satu-satu lagi nih Kak. Satu-satu aja lah. Masa kesanmu mau niru lagi? Soalnya dia terakhir. Oh yaudah dari Devina dulu deh. Kesan-kesan magang di sini Hmm. seru. Soalnya kayak kita tahu di sini tuh ngapain aja. Ternyata nggak nggak ada pemilu, tetap bekerja di sini kayak buat konten, terusnya buat podcast kayak gini, kayak seru aja, dapat pengalaman baru. Oke, karena beda dari jurusan kalian juga Iya. kan ya. Akhirnya jadi pengalaman baru. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang jurusannya linear kan Iya. menambah ilmu tapi memperdalam ilmunya lah. Memperdalam ilmu. Kalau teman-teman ini benar-benar hal-hal yang baru ya. Iya. Oke. Ya sama. Aduh, sama lagi. Kok sama lagi sih? Jadi cuma kayak tahu, oh di KPU gini ya ternyata, terus kerjaannya kayak gini, kalau lagi gak ada pemilu tetap seru, asik juga, merasa, terus juga di sini orang-orangnya asik, jadi suka di sini. Jadi Perpanjang nih berarti, perpanjang setahun nih. Oke, selanjutnya Salwa. Ya pengalaman baru aja sih Kak, soalnya kayak aku bener-bener first time ke KPU tuh, first time ini. Soalnya pas nyoblos di Lombok tuh bukan di KPU, kayak di KPPS gitu loh. Iya. TPS. Oke. Nggak pernah, ini first time deh aku ngeliat KPU tuh kayak gimana. Baru tahu juga kalau ternyata di sini tuh ada podcast, ada apa di sini tuh, baru tahu oh ternyata gini. Sama. Sebenarnya juga podcast ini program baru kok guys. Oh. Program baru. Nah itu salah satu yang upaya biar mendekatkan diri ke Gen Z karena kan sekarang yang lagi rame kan podcast ya. Iya. Dan kan podcast kan lebih santai kan obrolannya daripada sosialisasi. Kayak sosialisasi kan formal banget. Banget, iya. Nah kalau gini kan Gen Z juga bakal ini. Tapi teman-temannya kalian pada tahu kalau kalian magangnya di KPU? Tahu. Tanggapannya apa? gak ada sih Kak, malahan kayak mereka nanya, enak ya magang gitu, soalnya rata-rata dari teman kita gak magang. Nggak magang. Loh, berarti nggak wajib magang itu? Wajib, cuma sebenarnya bebas mau di kapan aja, waktunya tuh terserah. Bisa di terserah semester kita. 6, bisa di semester 7 nanti. Tuh, makanya kita milihnya di liburan, soalnya kita magang mandiri Kak. Oh. Jadi kalau misalnya magangnya di hari Aktif aktif kuliah. tuh kan mengganggu kuliah kan. Dan masih ada mata kuliah juga Iya. kan ya? Masih ada. Oh gitu. Nah ini kan teman-temannya kalian ini
tahu kan kalau misalnya kalian magangnya di KPU. Iya. Terus aku sambungin lagi sama yang tadi bahwa antusiasmenya di kampus tuh masih kurang lah, masih sedikit gitu. Nah, kalau misalnya nih setelah magang dari sini masih ada teman-teman mahasiswa yang kalau misalnya diajak nyoblos, jawabannya ngapain sih nyoblos? Nah, kalian akan menjawab apa? Siapa nih yang mau menjawab? Soalnya pas aku juga ada beberapa teman sih Kak yang nanyain aku magang di mana gitu. Dan aku bilang di KPU Batu gitu. Ngapain kok bisa magang di KPU? Ngapain? Kerjanya ngapain aja gitu. Jadi kayak mereka tuh kurang antusias gitu. Kalau menurutku sih Kak, yang buat yang mereka yang bilang kayak gitu ya, soalnya kan kayak nyoblos itu kayak menentukan arah masa depan kita 5 tahun ke depan lah, kayak harga pokok, terus lapangan kerja kan yang susah banget nih sekarang. Jadi itu ditentukan sama yang kita pilih hari itu. Jadi kayak penting banget sih menurutku ya. Jadi bisa at least juga kita bisa menuntut janji-janji. Oke, benar. Kalau kita nggak ikut nyoblos, jadi kayak misalnya ada yang nggak kebijakan yang kurang disuka, kayak kalian aja nggak nyoblos gitu. Iya, oke. Gitu. Kalau gitu, kan ini tadi kan ngomongin tentang siapa yang kita pilih itu akan berpengaruh 5 tahun ke depan kan. Nah, sekarang kita maju deh ke 5 tahun ke depan. Sebenarnya harapan teman-teman untuk Indonesia di tahun 2029 itu seperti apa? Ini jawabnya satu-satu nih. Nggak mungkin sama dong. Sama lagi. Ini dulu deh. Windy dulu deh dari tengah. Kalau aku sih mungkin bebas korupsi sih Kak. Soalnya kan korupsi tuh gak selesai gitu loh, kayak udah selesai satu ada lagi satu. Jadi mungkin kalau nanti 5 tahun ke depan udah bebas korupsi kan enak kan, masyarakatnya sejahtera, makmur, udah gak mikirin enak lah pokoknya kayaknya kalau udah bebas korupsi gitu. Jadi harapanku udah si Indonesia bebas korupsi itu sih. Oke, definitely. Mungkin kalau dari aku ditambah lapangan pekerjaannya. Soalnya kan di Indonesia masih banyak pengangguran. Jadi kayak ditambah aja biar mengurangi pengangguran gitu. Oke, lanjut terakhir. Kalau dari aku apa ya? Mungkin kebijakan-kebijakannya itu lebih dispesifikan lagi, soalnya kan banyak kebijakan yang bukan nggak sesuai ya, kayak kurang sesuai. Cuma kayak kemarin itu kebijakannya ada pro dan kontra dari masyarakat kan. Jadi kayak lebih disesuaikan aja sama kebutuhan masyarakat. Oke, kali ini saya benar-benar mendengarkan suara anak muda secara langsung ya ini ya. Udah nggak lewat sosial media lagi ini. Oke. Terakhir deh, salah satu dari kalian aja. Pesan buat teman-teman Gen Z yang masih kurang peduli terhadap kepemiluan. Siapa yang mau jawab? Siapa? Aku. Boleh, ayo silahkan. Zalwa. Buat para Gen Z, jadi dari banyaknya masyarakat di Indonesia ini kan kebanyakan setengah atau hampir 60% itu didominasi sama Gen Z atau bahkan ada sedikit lah dari milenial. Iya. Terus jadi kayak kita itu penentu gitu loh. Jadi penentu arah kedepannya itu kayak gimana. Kita jadi harus menentukan pemimpin kita tuh yang seperti apa biar masyarakat sejahtera kayak yang dibilang Windy tadi. Terus kayak yang dibilang Devina, kita dapat lapangan pekerjaan yang layak yang kita mau. Kayak gitu sih. Jadi pokoknya biar kita menentukan arah masa depan kita sendiri gitu loh. Kita nyoblos untuk menentukan arah masa depan sendiri. Oke, jadi itu pesannya buat teman-teman Gen Z. Dan ini pesannya datangnya dari Gen Z juga nih, sesama Gen Z. Biasanya lebih nyambung kan ngobrolnya. Jadi bisa aku tarik kesimpulan bahwa kita tuh penting memilih karena siapa yang kita pilih itu akan berpengaruh terhadap diri kita sendiri untuk 5 tahun ke depan gitu ya. Dan secara umumnya
untuk negara kita, Iya. untuk kita bersama 5 tahun ke depan. Seperti itu ya. Iya. Oke, seru banget obrolan kali ini karena ngobrolnya langsung dengan Gen Z. Saya jadi merasa lebih muda ya. Walaupun tadi keceplosan tentang Facebook ya, aduh salah nih nyebut Facebook nih. Oke, itu tadi kita udah ngobrol sama teman-teman dari Universitas Islam Malang. Iya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutan nonton dimanapun tempat pemilih semuanya berada. Jangan lupa untuk follow semua akun sosial media dari KPU Kota Batu dan juga like, comment, dan subscribe YouTube KPU Kota Batu biar kalian tidak ketinggalan setiap episode dari podcast Balik Bilik TPS. Ke taman beli stroberi, ke taman mencari stroberi. Jangan lupa. Oh, ulangin. Cakepnya Ulangin, oh ketinggalan. ya harus ada cakepnya ya, benar. Iya. Ke taman mencari stroberi. Cakep. Jangan lupa memakai sepatu. Cakep. Saya Intan Hasibuan beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.